Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini kita belajar merenungkan tentang sesuatu yang sangat penting yang diperintahkan oleh Tuhan Allah Yesus Kristus. Pernahkah kita merasa marah, geram, kesal pada seseorang? Mungkin ada teman yang menyakiti hati kita, atau saudara, atau seseorang yang berkata tidak baik, tidak benar, atau berkata kasar kepada kita. Saat kita merasa seperti itu, saat kita merasa marah, biasanya kita ingin membalas, atau biasanya hati kita mengajak membenci orang tersebut. Tetapi kita diingatkan pada hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat hal yang berbeda. Di dalam ayat yang kita renungkan pada hari ini, Yesus berkata kepada kita, mengasihi musuh kita. Ini mungkin terdengar aneh, karena biasanya kita merasa sulit untuk mengasihi orang yang tidak baik kepada kita. Dan ini seperti sesuatu hal yang mustahil. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk melawan kebiasaan atau melawan kebencian atau amarah kita. Dia ingin kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita dan bahkan mendoakan orang yang mengutuk kita. Mengapa kita harus melakukan itu? Kita diingatkan karena Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Ialah sumber kasih. Meskipun kita sering melakukan hal-hal yang salah, Yesus tetap mengasihi kita. Dia mengajarkan kita untuk mengikuti teladannya yang penuh dengan kasih. Jika Yesus menuntun kita, membimbing kita agar kita mengasihi, Yesus mengasihi kita. Meskipun kita tidak sempurna. Itu juga mendorong kita untuk mengasihi orang lain meskipun mereka tidak baik atau tidak sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kasih yang nyata bisa mengubah hati orang lain. Ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita, hal itu bisa membuat mereka terkejut dan bahkan berubah. Kasih kita bisa menunjukkan kepada mereka siapa Yesus Allah yang kita sembah. Ialah Allah yang sejati. Kasih membuat kita seperti Yesus. Kasih membuat kita layak dan meneladani sikapnya. Dengan mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita, kita menjadi semakin berusaha untuk layak di hadapannya. Kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan ajaran dan perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita bisa melakukan yang sesuai dengan kehendaknya, mengasihi musuh? Yang pertama, kita dituntun untuk berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Ketika ada seseorang yang membuat kita marah, mari kita berdoa untuk mereka dan meminta Tuhan memberikan mereka kasih dan damai. Dan kita juga diajak untuk bagian yang kedua, tunjukkan kebaikan. Jika ada teman, orang lain yang bersikap tidak baik kepada kita, kita bisa memilih untuk tetap bersikap baik dan tidak membalasnya dengan kebencian. Yang kemudian mengampuni. Jika ada yang bisa menyakiti hati kita juga bisa memilih untuk mengampuni mereka. Seperti Yesus yang penuh pengampunan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita saat ini melakukan yang benar sesuai dengan kehendaknya. Kita diingatkan selalu bahwa meskipun kita tidak mudah mengasihi orang lain, tapi kita bisa melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan selalu mendampingi, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu penuh dengan kasih. Karena Ia adalah Allah dan sumber daripada kasih yang sejati. Kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita berdoa.
Allah yang penuh dengan kasih, Allah sumber daripada kasih. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu mengalir di dalam perjalanan kehidupan kami. Memelihara, melindungi kami. Kiranya Tuhan, kami yang telah merenungkan firman-Mu pada minggu ini semakin dikuatkan untuk bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih melakukan kasih bagi setiap orang, termasuk orang yang mengasihi kami dan juga yang tidak mengasihi kami. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat berdamai dengan orang lain, dengan musuh kami, dan dengan diri kami sendiri. Sehingga kami semakin layak meniru teladan-Mu, meniru kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.